Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 18 Oktober 2021, kita rayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Kita memohon doanya untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan untuk bergabung dalam melayani tuaian yang banyak itu. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau percayakan kami untuk menjadi utusan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Semoga kami selalu diberi kekuatan agar selalu merasa kuat dan setia menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu untuk melayani tuaian yang banyak itu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bergabunglah dalam melayani tuaian yang banyak itu. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil, yang lahir di Antioquia dari keluarga kafir. Pada masa itu, Antioquia adalah kota termasyhur ketiga di Kekaisaran Romawi karena luas dan makmur. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Kesana mereka mewartakan Tuhan dan berhasil mentobatkan banyak orang kafir, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antioquia yang bertobat adalah Lukanos, atau lazim dikenal dengan Lukas. Beliau seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menggabungkan diri dengan Paulus, menemaninya dalam perjalanan misioner ke Makedonia, dan bersamaan ke Yerusalem dan ke Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Lukas mengunjunginya dengan setia.
Sangat boleh jadi bahwa pada waktu itu Lukas mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakannya untuk menulis kitab Injil dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina dina, kepada kaum kafir dan para pendosa. Oleh karena itu, Injil Lukas biasa disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Lihat saja misalnya peristiwa pembangkitan anak muda dari Naim dan belas kasih Yesus pada ibunya. Sikap Yesus kepada Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus. Kisah Sakeus pemungut cukai. Sebagai pengarang Injil, Lukas diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan. Karena ia memulai Injilnya dengan iman Zakaria yang membawa persembahan di Bait Allah Yerusalem. Lewat Injil hari ini, Lukas memperkenalkan kerahiman Allah, Allah yang selalu mengasihi manusia, Allah yang selalu mencari anak yang hilang, Allah yang selalu menyentuh, menjamah dan menyembuhkan yang sakit, Allah yang membangkitkan yang mati. Manusia seperti ini bukan hanya pada zaman Santo Lukas, tetapi masih ada kapan dan di mana saja. Saat ini juga mereka ada di dekat kita. Mungkin ada di dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam paroki kita. Kalau di zaman Yesus, mereka yang sakit dijamah oleh Yesus dan langsung sembuh. Mereka yang berdosa langsung diampuni oleh Yesus. Mereka yang dikucilkan oleh masyarakat langsung dirangkul oleh Yesus. Pekerjaan Yesus ini kini ditugaskannya kepada para pengikutnya. Kita adalah utusan-utusannya di zaman sekarang. Hari ini kita dengar lewat Injil, Yesus menunjuk 70 murid, lalu mereka diutus berdua-dua mendahulunya. 70 murid ini adalah kita, para pengikut Yesus di zaman sekarang. Oleh sakramen permandian, kita sudah ditugaskan oleh Yesus untuk mewartakan Injil Cinta Allah. Di luar sana begitu banyak yang membutuhkan pelayanan Injil Cinta Allah. Ada macam-macam bentuk tuaian itu. Orang yang membutuhkan kita, ada yang dalam bentuk sakit fisik, sakit rohani, kemerosotan moral, kemiskinan jasmani, bencana alam, dan lain-lain. Kata Yesus hari ini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bagaimana kita bisa melayani semua bentuk tuaian itu? Kita butuh campur tangan Tuhan. Kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Dia mengirim banyak pekerja. Mungkin sekali Tuhan sudah mengetuk hati dari anak muda untuk menjadi pekerjanya, tetapi mungkin orang tuanya sangat tidak setuju. Berapa hari yang lalu, ada satu anak gadis dengan polos katakan kepada saya bahwa ia mau menjadi suster, tetapi orang tuanya sangat tidak setuju. Dia merasa terjepit. Ada suara dari dalam, mengajak dia untuk menjadi biarawati. Tetapi orang tua tidak setuju. Ia taat dan takut kepada orang tua, maka ia harus menekan kerinduannya. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, di luar sana begitu banyak tuaian, tetapi pekerjanya sedikit. Marilah kita bergabung, ikut ambil bagian secara aktif melayani tuaian itu, agar mereka boleh alami keselamatan. Pandanglah Santo Lukas, sekali bertobat dan mengikuti Yesus, ia langsung memberi diri secara utuh dan melayani sesama, entah pelayanan secara langsung maupun lewat tulisannya. Kita berdoa semoga Tuhan memberi kita kekuatan dan kesadaran untuk melayani sesama, agar tuaian atau mereka yang membutuhkan pelayanan kita boleh bahagia dan selamat. Kita mohon Bunda Maria dan Santo Lukas untuk mendoakan kita.
Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.